jawabannya adalah tebarkan jiwa ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kali ini, ngobrol berbincang-bincang bersama Abah dari Jawa Timur dan bersama Mas Iwan dari Palembang. Kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang karena banyak yang bertanya-tanya tentang ilmu kesepuhan itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Itu banyak yang bertanya, bahkan tadi siang, kemarin siang ada yang bertanya lagi tentang ilmu kesepuhan. Itu datang langsung ke sini, cuman sayangnya beliau salah paham ya, salah memahami atau salah tangkap, intinya salah paham. Nah, jadi salah paham itu wajar karena tidak semua orang memahami ya. Kan orang itu daya pikirnya tidak sama ya, Mas. Ada yang memahami, ada yang tidak memahami, itu sangat wajar. Sangat wajar sekali. Kalau ingin paham semua ya jangan hidup dengan masyarakat. Namanya kita bermasyarakat itu ada pro, ada kontra. Ada yang paham dan ada yang sulit paham dan ada yang nggak paham sama sekali. Nah, yang susah dibenerin tuh yang tidak paham sama sekali. Karena itu memang daya pikirnya memang sejauh itu. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan juga karena memang daya pikir manusia itu tidak sama. Nah, tentunya Abah juga belajar kesepuhan, Mas Iwan juga belajar kesepuhan, alhamdulillah sudah selesai. Tapi sebetulnya belum selesai ya. Selesai itu secara boleh dibilang dasar-dasarnya sudah selesai. Ya, program ya. awal. Dasar-dasar program memang sudah selesai, tapi sebetulnya ilmu kesepuhan itu saya ulangi, jika dipelajari 20 tahun belum tentu selesai. Jika dipelajari benar-benar 20 tahun belum tentu selesai. Bahkan 50 tahun pun belum tentu selesai. Jika dipelajari, karena di dalam ilmu kesepuhan itu ada beberapa aspek. Nah, ini banyak yang bertanya juga seperti apa sih? Nah, kenapa saya bilang lama sekali, saya coba jelaskan ilmu kesepuhan itu ada apa saja di dalamnya. Sebelum ngobrol dengan Abah ya, saya ngobrol dulu, jelasin dulu. Ilmu kesepuhan itu banyak aspek di dalamnya. Tapi kalau ikut privat itu kan hanya 7 hari. Selama 7 hari itu tidak mungkin semuanya dimasukkan. Jadi yang masuk itu hanya inti-intinya saja, rangkuman saja. Nah, sebetulnya di dalam kesepuhan itu apa sih? Nah, saya jelaskan ya. 1, diajarkan pemahaman tentang agama. Tentu agama kita adalah agama Islam. Makanya diajarkan wawasan, pemahaman, pengertian, supaya memahami agamanya sendiri. Memahami dengan betul, bukan hanya mengetahui. Kalau mengetahui semua orang Islam tahu. Agama Bapak apa? Islam. Agama Mas Iwan? Islam. Tahu ya? Tahu. Nah, tapi memahami belum tentu. Jadi diberikan pemahaman dan memahami. 1, agama Islam. Di dalam agama Islam itu terpecah lagi. Ada berbagai macam madhab. Ada berbagai macam lagi pendapat di dalamnya. Nah, setiap tokoh akan berbeda pendapat. Nah, itu dibedah lagi di situ. Makanya saya bilang nggak bisa beres 50 tahun kalau belajar kesepuhan. Itu 1, yaitu agama. Yang kedua, diajarkan juga pemahaman tentang politik. Lah, kenapa kesepuhan kok larinya ke politik? Nah, jangan salah. Di zaman saat ini, kalau kita tidak memahami gejolak politik, maka
rusaklah agamamu nanti. Hanya dijadikan untuk ladang suara parpol-parpol di luar sana. Hanya dijadikan sebagai media untuk kepentingan-kepentingan global tentunya. Jadi politik global itu pun di Kasepuhan sedikit dibocorkan, meskipun nggak semuanya. Politik global berarti bukan hanya Indonesia. Nah, sedangkan agama itu bisa ditunggangi oleh politik. Kalau sangat tidak paham politik, aduh bahaya. Apalagi jadi tokoh. Jadi tokoh tidak memahami gejolak politik, hancur udah masyarakat awam. Masyarakat awam yang hancur kalau tokohnya tidak memahami apa itu politik. Seperti apa perjalanan politik itu. Kalau politiknya bagus, silahkan saja. Tapi kalau politiknya kotor, demi kekuasaan, agama dijadikan hanya ladang suara. Oh, saya nggak ikhlas, nggak ridho, saya nggak rela. Makanya yang belajar Kasepuhan, saya bocorkan sedikit tentang ilmu politik. Mau diterima, mau nggak, saya sampaikan. Karena itu kewajiban. Ada ilmu politik di dalamnya. Bocoran-bocoran tentang organisasi-organisasi. Ada organisasi apa saja di Indonesia ini. Ada organisasi keislaman apa saja. Seperti apa mereka berjalannya. Nah, itu harus dibaca. Karena berkaitan dengan agama. Dan kita harus bela negara. Harus paham negara kita. Dan kenapa diajarkan politik? Karena di dalam politik itu mengandung unsur-unsur masyarakat. Nah, itu satu. Tadi pengelolaan suara dan lain-lain. Nah, jadi tadi agama, politik. Terus diajarkan apa lagi? Tentang kesehatan. Nah, kesehatan itu berarti pengobatan. Nah, ilmu pengobatan di Kasepuhan sedikit berbeda dengan di luar sana. Bisa sedikit, bisa banyak. Kenapa? Di ilmu Kasepuhan, di Sangkuraga ini, pelajaran ketabibannya berbeda dengan di luar. Kenapa? Sangat berbeda. Di seminar sudah dijelaskan ya, Pak. Nah, Bang Iwan diingat di seminar sudah dijelaskan tentang pengobatan. Nah, di situ sudah jelas poin-poinnya, butir-butirnya. Ada yang A, ada yang B. Nah, sementara di luar sana itu nggak ada A, nggak ada B, hanya ada satu. Udah tiup aja. Nah, sementara di sini nggak boleh asal tiup. Harus diteliti yang mana nih masuk bagiannya. Apakah masuk kriteria A, apakah masuk kriteria B. Nah, itu bedanya di sini. Tapi kalau di luar, jika sudah belajar ilmu gaib supranatural, maka semua penyakit sama saja. Nah, itu bedanya. Kalau di kita, nggak bisa disamakan. Nah, gitu kalau di sini ya. Tentang kesehatan. Nah, dan diajarkan masih banyak lagi. Masih banyak lagi, itu baru salah satunya. Nah, saya pun bingung. Saking banyaknya ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan itu dipecah lagi jadi beberapa jenis. Ada totok petir, itu yang viral ya, ditoel ngejerit. Nah, itu dulu viral tuh. Tapi saat ini mungkin sudah tidak viral lagi. Dan ada lagi pelajaran ilmu sugesti. Ilmu sugesti itu berarti ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis sugesti itu adalah ilmu dasar. Nah, di mana ilmu dasar ini sebetulnya tidak sulit dipelajari ya. Sebetulnya ilmu sugesti itu 1 jam aja udah paham. Nah, ini ilmu sugesti belum diajarkan ya, Pak? Ya, belum. Nah, nanti habis inilah gampang kok ilmu sugesti. Bisa. 1 jam aja beres ilmu sugesti, itu paling mudah menurut saya ya. Tapi kalau belajar ilmu sugesti di luar sana itu bisa berbulan-bulan, Pak. Padahal garis besarnya hanya 1 jam, setengah jam aja udah beres. Itu ilmu sugesti atau ilmu hipnotis. Dan bahaya nggak ilmu hipnotis itu? Sebetulnya nggak bahaya, Pak. Kalau sudah tahu itu nggak bisa bahaya. Dan selain itu diajarkan pemahaman supranatural secara global. Supranatural secara global berarti ilmu gaib secara global. Berarti ilmu gaib yang ada di setiap negara. Seperti apakah ilmu gaib yang ada di setiap negara? Nah, itu diajarkan juga. Garis besarnya sudah diberikan. Nah, kalau lupa, belum paham, nanti saya jelaskan. Nanti tanya ya. Tapi jangan di sini. Nah, karena ini muatannya untuk umum. Nah, jadi muatan di dalam ilmu Kasepuhan itu banyak sekali. Ada ilmu agama, ada politik, ada juga ilmu pengobatan, ada juga ilmu sugesti. Kenapa politik pun dimasukkan? Dan ada lagi ilmu sejarah.
Nah, ilmu sejarah itu bagaimana? Memahami sejarah, mengingatkan tentang sejarah. Kita tuh seperti apa, kita seperti apa, bangsa kita dulunya bagaimana, itu harus diingatkan. Nah, jadi salah satu unsur-unsur ini berkaitan dengan ilmu kesepuhan. Nah, gitu, sangat berkaitan, Pak. Jadi tidak mungkin semuanya diberikan selama 7 hari. Karena membedah satu aja bisa jadi 5 tahun. 5 tahun dikali 5, 25 tahun tuh. 25 tahun total. Ya 30 tahun lah. Itu pun belum maksimal. Nah, jadi pemahamannya itu dan dipecah. Satu agama. Kedua politik. Belajar politik aja nggak ada hentinya, Pak. Iya. Itu orang-orang politik di atas. Itu nggak ada berhentinya. Iya. Karena politik itu terus berjalan dan terus bergulir dan terus berganti sesuai lawannya seperti apa, lawannya bagaimana, itu berganti terus, Pak. Jadi politik itu kan sulit untuk ditentukan. Bisa berubah setiap jam, bisa berubah setiap detik. Iya. Wah, kok dia berubah lagi nih gaya politiknya. Kita mengimbangi lagi. Nah, itu betul-betul lama memahami politik itu. Jadi butuh skill yang luar biasa. Nah, kita langsung kenalan satu-satu. Di sini ada Mas Iwan. Assalamualaikum Mas Iwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mas Iwan dari Palembang. Ini bersama Iya, Pak Sutrisno. Pak Sutrisno dari daerah Pasuruan. Pasuruan, Jawa Timur. Dari Pasuruan. Dulu kalau Ibu Nyai guru saya itu dari Banyuwangi. Nah, beliau Jawa Timur, Banyuwangi. Ke timur lagi. Itu salah satu istrinya guru ngaji lah, salah satu istrinya guru ngaji. Tapi kalau guru spiritual saya di sini semua kumpulnya. Bapak betah di sini, Pak, gimana? Alhamdulillah, memang daerahnya ini lebih sejuk daripada Pasuruan dan udaranya segar, sehingga memberikan kenyamanan pada saat belajar. Ya, jadi lebih tenang. Jadi di sana udaranya sejuk ya, Pak? Panas. Panas. Karena sudah dekat dengan laut. Lebih sejuk di sini berarti? Insya Allah lebih sejuk sini dan udaranya lebih bagus ini. Mungkin karena dekat ke gunung. Pegunungan, ya. daerah pegunungan sana daerah laut. Ya. Nah, Bapak kenapa tertarik belajar ilmu kesepuhan di sini? Iya, memang. Awalnya tuh? Bagi saya itu pribadi itu menuntut pengetahuan itu tidak ada batas usia. Betul. Ya. Jadi seusia apapun kita tetap harus mencari ilmu. Ya. Kemudian dari YouTube yang saya lihat, ini versinya yaitu yang diambil itu adalah kesantunan di dalam komunikasi penyampaian. Kemudian tidak banyak menawarkan hal-hal yang istilahnya menarik dengan materi. Nah, itu sehingga kami menilai dalam YouTube itu tidak ada pemaksaan, kebutuhan atau mengikat si yang ingin belajar ini dengan materi-materi tertentu. Oh, tidak terikat ya, Pak? Tidak mengikat dan tidak terikat dengan materi tertentu ya. Sehingga yang kami banyak peroleh adalah pengetahuannya, pengetahuan dan keilmuannya, ya, sehingga sangat lama ingin sehingga baru kali ini saya bisa datang di Kasepuhan Kuningan ini. Itu gambarannya. Ya, jadi maksudnya mungkin di sini ada dua versi belajar kesepuhan ya. Ada cara tradisional. Nah, cara tradisional itu berarti versi tradisional, berarti tidak memakai biaya apapun. Jadi gratis total. Tidak ada biaya apapun, layaknya seperti belajar di pondok-pondok lain. Nah, tinggal menyiapkan waktu di sini 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun sudah cukup. Nah, jadi bedanya adalah pengorbanan waktu bedanya. 2, 3, 4 tahun sudah selesai. Seperti kemarin ada Mas Miko, Mas Farhan itu 4 tahun lama, Pak. Iya. Alhamdulillah kesepuhannya sudah beres. Nah, ada cara privat. Kalau privat itu 7 hari seperti yang Bapak ikuti. Yeah. Nah, itu privat.
Jadi waktunya nggak usah 2 tahun, tapi 7 hari. Nah, itu yang dimaksud Bapak itu. Jadi di sini mengikuti. Oh, saya nggak punya biaya. Bisa belajar kesepuhan ya Pak? Iya. Ya, bisa. Masa orang mau belajar dilarang? Nggak boleh dong. 7 hari itu pun mungkin masih ada bisa pengembangan dan diperoleh pengembangan atau mengkaji di sini tidak dibatasi waktu 7 hari. Tidak dibatasi. Tidak ada batasan waktu 7 hari. Tergantung kebutuhan. Program ada 7 hari. Iya. Kalau belum mapan, insya Allah kamu masih membina lagi. Menyediakan waktu, silahkan. Mau sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, udah sakarepmu. Jadi silahkan selama betah ya Pak. Iya. Selama betah silahkan. Cuman di dalam program secara administratifnya adalah 7 hari. Tapi sebetulnya kalau memang waktunya luang, ya silahkan aja, tinggal berapa bulan. Mau 2 tahun, 3 tahun, silahkan. Sakarepmu kalau bahasa Jawanya ya Pak. Mau mengulas di sini, mau memantapkan di sini, tidak monggo gitu. Bapak sudah paham tuh sistemnya. Dan kalau tidak punya biaya, tetap bisa belajar kesepuhan, ya Pak. Iya. Dan buktinya di sini banyak. Bahkan kadang-kadang saya kelabakan nyari beras. Beras habis. Kalau sekarang alhamdulillah ada Bapak, makasih banyak nih. Berasnya dibantu sama Bapak. Biasanya saya kelabakan, berasnya kilo, aduh. Nah, karena orang banyak ya Pak. Iya. Dan itu tadi tidak memikirkan biaya. Silahkan tinggal belajar, yang penting ada waktunya. Nah, dan dibantu oleh, nah sebetulnya yang tidak bayar itu dibantu oleh Bapak tadi. Nah kadang-kadang untuk beli, ya maaf, untuk beli beras aja dari kita kadang disiapkan gitu. Nah jadi biaya pendidikan privat itu kembali lagi ke saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kita alhamdulillah diberikan kemampuan dari segi rezeki. Tapi tidak semua orang punya kemampuan rezeki. Nah, kalau rezeki itu nggak bisa diatur ya Pak oleh kita. Rezeki itu memang kita harus cari. Tapi sudah ada istilahnya apa ya? Ketentuan dari Allah gitu. Tapi ikhtiar dan doa. Iya, tapi tetap kita yang berikhtiar dan berusaha. Iya. Nah, jadi seperti itu ya Pak, belajar kesepuhan masih bisa. Nah, Pak, perbedaannya sebelum belajar di sini dan sesudah di sini apa ada perbedaan dari pikiran, dari apa namanya? Ya udah terserah Bapak aja lah. Iya. Ya kalau nggak ngerti ya Pak, jangan dibuat-buat ya. Iya. Jadi di sini perbedaannya pada diri, tentang penambahan pengetahuan, bisa memilah-milah mana yang bisa kami lakukan dan mana yang tidak, dan apa yang kita lakukan ini sudah tertutur dan tertata rapi dalam pembelajaran ini. Iya. Ya. Jadi kita selalu bertindak tanpa berpikir, kita bertindak tanpa petunjuk. Betul. Nanti tidak terarah. Betul. Ya. Jadi masyarakat ini kadang-kadang gambarannya itu campur aduk. Tidak sesuai dengan keilmuan. Ya. Di sini dibutuhkan fakta dan logika. Ya. Jadi faktanya gimana, logikanya gimana, dan kami akan bertindak apa. Nah, itu. Itu pengetahuan yang bertambah pada kami yang belajar di sini. Dan ilmu kesepuhan itu di luar sana sulit ditemukan seperti itu, Pak. Iya. Yang seperti ilmu kesepuhan di luar sana agak sulit ditemukannya. Nah, betul nggak Pak tuh? Iya. Jadi apakah Bapak selama ini menemukan penjelasan seperti itu di luar? Biasanya sih kalau di luar, yang pengalaman saya ya, itu hanya diajarkan pergerakan-pergerakan, tidak tampak fungsi pergerakan itu. Jadi di sini itu ya ada pergerakan walaupun tentunya bacaan ya Pak. Ya, bacaan-bacaan, doa, mantra itu di luar sana pasti diberikan itu. Ya, bacaan juga diberikan. Tapi apa makna bacaan dan bagaimana mengamalkannya? Di sini lebih dijelaskan lagi. Nah, itu perbedaannya. Iya, pengamalannya lebih ternyata dari bacaan saja bisa tidak berfungsi. Iya. Gitu. Sedangkan
tadi selain kesepuhan di luar sana itu mayoritas memang bacaan itu dulu yang mereka kejar-kejar. Nah, tapi setelah dibahas, Bapak kaget juga ya? Ya, memang ada kagetnya di awal ya? Di dalam pemikiran ada perkembangan. Iya. Gitu ya. Tapi pasti pertama mendengar itu kaget ya Pak? Ya, insya Allah kayak gitu. Ada kagetnya. Tapi setelah saya buka, jelaskan lalu paham. Iya. Nah, ternyata ya itulah kesan-kesannya. Tapi Bapak masih betah ya? Insya Allah. Sebenarnya di sini kekeluargaannya sangat bagus sekali. Malah mau bikin balong lele kolam. Juga. Malah mau bikin kolam lele nih Bapak di sini. Waduh, jangan-jangan pindah ke sini nanti itu. Iya. Pindah ke sini ya nggak apa-apa kalau betah ya Pak. Ya, kekeluargaannya bagus. Iya. Enggak, kalau kekeluargaan sih, kalau saya jarang ketemu ya Pak. Nah, ya, kalau sama saya jarang ketemu. Kalau orang-orang Padepokan ada. Kalau dengan saya jarang ketemu. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita tanya Mas Iwan. Nah, Mas Iwan, usia berapa sekarang? Sekarang 33 tahun. 33, ternyata seumuran ADD. Sama Miko kayaknya dekat. Miko adik kelasnya ini ya. Mas Iwan tuh dulu ya, sempat mau belajar ke sini masih bujangan ya? Iya. Dulu di umur 27 kalau nggak salah. 27? Iya. Belum menikah ya? Belum menikah, masih ganteng lah sedikit. Seganteng. Belum segede ini dulu, agak kecil. Terus diapakan tuh? Pulang ke sini hampa ya pulangnya? Jadi dulu karena belum ada pondok ya, maksudnya belum ada tempat. Iya. Jadi disuruh pulang dulu belajar di rumah, dan sekarang sudah siap untuk belajar di sini. Kembali lagi, jadi dulu memang pernah ke sini. Cuman satu memang masih muda, saya tidak mengajarkan juga kesepuhan. Ada syarat-syarat tertentu belajar kesepuhan itu ya Pak. Iya. Satu dari bacaan Al-Quran harus bisa baca Quran. Dua dari usia harus mapan seperti beliau sudah mapan dari usia. Tiga, pengalaman, harus sudah punya pengalaman. Nah, dulu Bang Iwan pengalaman belum ada, makanya lepas dulu di luar supaya pengalaman dulu. Nah, pengalaman sudah ada. Pengalaman itu macam-macam ya, sudah menangani pasien, sudah mengobati orang, tapi masih bingung tuh dengan ilmunya. Nah, baru saya terima untuk finishing atau untuk melengkapi atau untuk penyempurnaan ya. Nah, karena kesepuhan itu sifatnya untuk menyempurnakan atau bahasa kerennya finishing aja. Nah, finishing itu berarti cuma moles-moles saja. Oh, ini kurang bagus nih, agak ini dipoles. Nah, jadi kalau ilmu kesepuhan itu finishing, bukan membentuk dari dasar. Nah, jadi untuk yang saya tolak, mohon maaf ya, bukan bermaksud tidak mau mengajarkan, tapi kalau dari awal itu bukan ilmu kesepuhan harusnya. Kalau dari awal, belajar dari awal dulu. Seperti di sini mondok 3 tahun, 4 tahun itu dari awal dulu, naik gitu. Kalau langsung kesepuhan, nggak bisa. Cari dulu pengalaman di luar sana, silahkan berguru dulu kemana-mana. Kalau sudah kenyang berguru di luar, baru nanti ngobrol apakah bisa dipoles atau memang sudah jadi. Kalau sudah jadi, ya tidak perlu dipoles. Tapi kalau belum jadi, masih ada kebimbangan, ya silahkan datang baru dipoles. Dipoles itu berarti finishing. Ya, bahasa zaman sekarang finishing. Bahasa zaman dulu mah penyempurnaan. Atau Sundanya disampurnakeun. Di bahasa Sundanya mah disampurnakeun. Nah, jadi sekarang udah terkabul ya, Bang Iwan? Yang selama ini jadi belum bisa apa-apa ya. Setelah masuk di sini, akhirnya sekarang sudah merasakan ilmu kesepuhan ini sudah bisa diterapkan. Alhamdulillah. Terutama memahami. Apakah sudah memahami? Sudah paham. Nah, setelah saya berikan pemahaman tentang kerasukan, ya, kan di masyarakat itu banyak yang kerasukan ya Mas Iwan ya, yang kerasukan. Nah, kemarin mungkin Mas Iwan sempat bingung ya saat mengobati orang kerasukan. Wah gimana nih gitu ya. Iya. Setelah tahu sekarang setelah tahu santai. Ya santai. Nah, karena ada ilmunya. Jadi terkadang di masyarakat itu begini, di masyarakat itu terkadang ada orang yang sakit kerasukan, itu keluarganya langsung
panik semua. Lalu datang semua masyarakat. Itu wajar ya Pak, ketakutan karena yang kerasukan pasti marah-marah dan lain-lain. Kadang-kadang segala dilempar, segala dipecahkan. Nah, dan yang ngobatinnya pun pasti ikut panik biasanya. Nah, padahal kepanikan itu tidak baik. Nah, karena orang panik itu terkadang nanti tergesa-gesa. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi wajar karena ilmunya belum dikuasai. Nah, kita kan sering lihat kalau pengobatan orang ada kerasukan, orang wah udah panik tuh, termasuk paranormalnya ikut panik. Nah, sekarang setelah belajar itu Mas Iwan sudah mulai tenang ya. Sekarang sudah santai, sudah nggak ada beban pikiran lagi. Sekarang lebih gampang lah daripada sebelumnya. Karena Pak tahu hakikat ilmunya, tahu caranya ya. Karena sudah tahu cara-caranya. Ya wajar apapun kalau nggak tahu caranya ya pasti galau, gelisah. Itu tentang ilmu kerasukan, satu. Tentang ilmu mediator. Nah, jadi Bang Iwan sekarang tinggal buka YouTube. Seperti yang lain tuh banyak yang udah buka YouTube. Amus di Subang, di mana di Cianjur, di mana udah pada buka YouTube, alhamdulillah. Di Kerawang, di mana udah buka YouTube, udah buka Padepokan, alhamdulillah. Tinggal nanti tunggu di Palembang, ada Padepokan baru, amin, insya Allah. Kalau di Lampungnya ada Mas Miko sama Mas Rizky ya, atau Ustadz Miko, Ustadz Rizky itu di Lampung. Nah, di Palembangnya mudah-mudahan ini jadi, insya Allah. Harus jadi. Di Palembang belum ada wakil saya soalnya nih. Tapi di Lampung udah ada 2 orang. Insya Allah di Lampung udah ada 2 orang, tinggal di Palembang kita tunggu ini, para pemuda. Umurnya nggak jauh sih sama Mas Miko, berdekatan. Ini paling tua kakaknya berarti. Iya. Nah, adik-adiknya banyak di Lampung. Nah, insya Allah semangat. Dan banyak ilmu yang dibuka rahasianya, diajarkan. Salah satunya cara kita bermediator itu seperti apa, ya Pak. Dan mungkin ada yang membuat geli Mas Iwan juga nih tentang mediatoran yang ada di YouTube. Sebelum tahu kayaknya serius banget nontonnya ya. Pas diajarkan di sini, ternyata di YouTube itu mediatoran itu harus diseleksi. Nah, jadi sekarang sudah terseleksi ya? Terseleksi, sudah paham mana yang betul, mana yang enggak. Nah, jadi intinya mediatoran itu di YouTube tetap diseleksi juga. Nah, di Kasepuhan itu diajarkan. Gitu, diajarkan membedakannya seperti apa. Hanya ada di Kasepuhan. Kira-kira kalau nggak belajar di sini bakal tahu nggak tuh? Ya kalau nggak belajar di sini sampai kayaknya sampai meninggal. Nggak bisa, gitu-gitu aja. Nah, karena itu ditutup rahasia itu. Rahasia itu ditutup oleh semua guru-guru. Kenapa? Karena kalau dibuka, waduh, nanti dagangnya gimana itu? Nanti nggak bisa dagang kalau kata warung ya, Pak. Iya. Nah, tapi di sini karena memang bukan pedagang, tadi saya bilang di sini memang tempat belajar, di sini tempat pendidikan, maka mau nggak mau diajarkan itu semua. Karena memang di sini tempat pendidikan, tempat belajar. Jadi yang belajar di sini ya harus tahu, jangan sampai pulang banyak nggak taunya. Nah, tentang ilmu mediator, ada orang kerasukan gimana, terutama di masyarakat ada lagi Mas Iwan, yang suka narik harta karun, itu banyak sekali Pak. Di Palembang ada, di Lampung ada, di Jawa ada. Itu ada aja orang yang narik harta karun. Bapak sudah paham sekarang? Ya, yang narik harta karun? Sudah paham bagaimana. Ya sebenarnya harta karun itu. Jadi ya ada, memang ada ya Pak? Ada, memang dengan pengetahuan ini kita sudah bisa membedakan. Gitu. Jadi tidak sekedar tarik-tarik itu aja. Iya. Gitu. Harta karun memang ada, iya. Tapi pada hakikatnya tidak bisa ditarik oleh ilmu gaib. Iya. Karena mereka yang narik harta karun itu kebanyakan bohong. Karena itu kepentingan mereka sendiri. Iya. Nah, terus kebanyakan orang yang narik harta karun itu punya grup, punya persatuan. Nah, itu yang harus hati-hati oleh masyarakat. Jangan tergiur oleh narik harta karun, penggandaan uang. Wah, itu udah habis duit yang ada. Jual rumah, jual kebo, itu habis. Itu yang waktu bareng sama Bapak, itu kebingungan tuh Pak.
Iya. Sepertinya kebingungan. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang datang ke sini tuh mau narik harta karun, ya saya ketawa aja. Kalau saya bisa narik harta karun, buat saya aja sendiri, ngapain buat Bapak? Saya kantongin aja dewekan. Kalau saya bisa narik harta karun, ngapain diajarin ke sini? Mending buat saya aja langsung sendiri. Mintanya ke saya, salah dong. Salah alamat. Tapi kalau ingin tahu bagaimana sih narik harta karun tuh, nah saya ajarkan. Tapi adanya di kesepuhan. Nah gitu. Itu terkadang rahasia-rahasia itulah yang tidak dikuasai masyarakat. Banyak lagi praktek-praktek di YouTube yang tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, jadi bagaimana tuh? Memuaskan tidak, Pak? Insya Allah ya. Jadi, kalau tidak nggak apa-apa, bilang tidak aja, Pak. Jangan apa namanya? Jangan karena di hadapan saya gitu. Gitu ya, karena kami kenyataannya di sini belajar secara teori, gambar-gambaran yang diberikan, kemudian langsung dinyatakan dengan praktek. Kenyataan juga terbukti juga dengan praktek ini, dan pengetahuan kita lebih luas, bukan di lahiri ya, tetapi juga di batini ya. Jadi memang pada pembelajaran di sini paling tidak sudah punya fondasi lahir maupun batinnya. Amin. Sehingga lebih cepat berkembang. Ya. Yang jelas di kesepuhan ini ya lebih ke mengajarkan tentang kecintaan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Iya. Mendekatkan diri lah di situ. Nah, dari situ mungkin kunci-kuncinya terbuka. Ya. Jadi ilmu kesepuhan itu ya intinya harus mendekatkan diri ke yang kuasa. Sama hampir mirip dengan ilmu toriko ya. Sebetulnya kalau dikaji ilmu kesepuhan itu mendekati ilmu toriko. Nah, betul nggak, Pak Mas Wan? Nah, mendekatinya ke sana. Jadi ya memang karena saya agama Islam ya mengajarkan ilmunya ilmu Islam. Nah, terus kemarin tuh ada yang nanya, saya kan Buddha katanya, datang langsung aja, nanti saya ajarkan. Nah itu ada yang Kristen, Katolik, Protestan, itu ikut belajar juga. Pokoknya agama apapun jika mau belajar, insya Allah saya ajarkan, silahkan. Dengan versi yang bisa disesuaikan, cuman harus datang langsung. Kalau pakai buku gitu nggak bisa, ya. Karena saya belum membuat buku untuk agama lain. Saya membuat buku semua itu tulisan Al-Quran Arab, jadi khusus untuk orang Islam. Nah kalau untuk agama lain ya harus datang langsung. Nah videonya pun ada di bawah, dicari saja ya. Di bawah ada, sudah setahun lebih kayaknya. Jadi bisa juga untuk agama lain belajar di kita di sini. Tapi itu porsinya pelajaran untuk agama lain. Jadi tidak berbenturan, insya Allah ada versi lainnya. Karena banyak ternyata saudara kita yang berbeda keyakinan ingin belajar juga. Cuman mereka bingung belajarnya gimana gitu. Apakah login? Login ya silahkan aja. Kalau mau login bareng saya, ayo silahkan. Nah, tapi kalau mau belajar ilmunya saja ya monggo gitu. Monggo. Insya Allah Allah itu memberikan ilmu yang sangat luas. Karena kami ada pelajaran, keterangan. Jika air laut dijadikan tinta untuk menuliskan ilmunya Allah, niscaya air laut itu tidak akan cukup. Nah itu keyakinan di agama kami. Jadi jika air laut dijadikan tinta untuk menuliskan ilmunya Allah, maka niscaya tidak akan cukup air laut itu. Bayangkan begitu luasnya ilmu Allah. Saya berpedoman ke situ. Luas sekali ilmu Allah itu. Yang dangkal itu adalah otak dan hati manusianya sendiri sebetulnya. Pikirannya dangkal, daya tangkapnya dangkal, jadi manusianya yang dangkal. Kalau ilmu Allahnya luas, meliputi langit dan bumi. Kalau saya yakin dan percaya dengan keterangan itu. Nah, jadi meskipun kita beda agama, saya percaya pasti bisa membantu. Nah, beda agama pun silahkan nanti saya ajarkan ilmu-ilmunya. Nah, jadi kabar gembira tuh. Jadi beda keyakinan pun bisa belajar di Padepokan ini, bisa diajarkan. Siap, yang penting datang langsung. Cuman waktunya tadi ya, nggak bisa jarak jauh, harus datang langsung. Nah Mas Iwan, tentang apa lagi yang membuat geli?
banyak tentunya ya yang sering ditonton. Yang sering ditonton, yang sering dilihat. Mas Iwan nontonnya udah serius. Pas datang ke Kasepuhan ketawa Mas Iwannya. Jadi Wah, banyak grup-grup yang spiritual di YouTube itu ya, sering saya tonton itu, udah mungkin ratusan yang saya tonton itu. Ada YouTuber dari Lampung ya, padahal lebih dekat dan dari Palembang itu ke Lampung cuma 3 jam. Ya, tapi ya saya tahu kalau itu rekayasa. Setelah saya datang ke sini ya belajar, ya Pak, ya saya anggap di sini yang lebih masuk akal daripada yang lain. Apalagi yang sekarang itu banyak kan rekayasa. ada yang hiburan ya sebetulnya. Hiburan. Sebetulnya itu nggak bohong ya, sebetulnya itu versi entertainment sebetulnya. Nah kita nggak boleh juga menjelekan mereka karena mereka versinya entertainment. Jadi entertain itu berarti ya main film, hiburan. Jadi mereka nggak salah. Sebetulnya yang harus lebih belajar itu adalah penonton, masyarakatnya. Itu yang harus belajar PR ya, PR buat kita. Jadi mereka nggak salah-salah banget karena dari awal mereka niatnya hiburan, membuat YouTube, membuat vlog gitu ya. Tapi tiba-tiba dikagumi banyak orang. Nah setelah dikagumi banyak orang ya mau nggak mau dong. Ada orang minta air, minta apa ya mau nggak mau lah dikasih. Dan akhirnya jadilah menjadi paranormal dadakan. Salah nggak? Ya nggak salah. Mungkin sudah nasibnya juga, sudah takdirnya juga, sudah bagiannya juga. Dan tentu itu ya mungkin sudah ada ridha Allah. Kita nggak bisa marah juga ke mereka. Meskipun mereka tidak belajar atau tidak melakukan perjalanan supranatural, perjalanan spiritual, tapi ya bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin intinya ya. Nah apalagi kita yang belajar harus bisa, gitu. Jadi yang belajar Kasepuhan saya bilang begitu keluar dari sini sudah sama dengan youtuber siapapun dia. Terbukti nggak? Siap terjun lah sih. Enggak kan saya di YouTube saya pernah bilang Mas Iwan, belajar Kasepuhan, pulang Kasepuhan sudah sama dengan youtuber manapun. Terbukti nggak Mas Iwan? Terbukti. Terbukti ya? Ya. Dan Mas Iwan tersenyum bangga sekarang, tersenyum lucu juga. Jadi intinya, ya itulah. Kita intinya harus banyak belajar, terutama para penonton saya nih, yang saya cintai, yang dirahmati Allah. Intinya Allah lebih menyukai. Bahkan baginda Nabi pun sangat menyukai orang-orang yang mau belajar. Dan ingat, ilmu itu sangat berharga. Jangan karena kita nggak punya uang, tapi malas belajar. Justru karena kita nggak punya uang, belajar dan belajar. Justru karena kita terbatas. Dan belajar itu serba uang. Kata siapa? Kan saya ceritakan dulu sejarah saya Pak ya. Saya cerita sejarah saya. Orang tua saya bangkrut total Pak, usaha. Jadi benar-benar bangkrutnya total. Sampai rumah yang di Bandung, yang di mana dijual. Rumah yang di kota, luar kota tuh dijual semua. Jadi bangkrutnya total dah. Namanya orang usaha kan kadang kalau bangkrut blas gitu ya Pak. Kebalik. Beda dengan yang kerja ya Pak. Kalau pengusaha resikonya kan kebalik, blas, habis semua. Itu terjadi di keluarga saya. Sehingga saya menempuh pendidikan tuh benar-benar dari nol, tanpa uang. Saya ngabdi Pak. Saya pakai cara ngabdi ke guru. Jadi ngabdi itu kita mengabdi, membantu keperluan pesantren, membantu kebutuhan guru itu apa, yang tidak berkaitan dengan uang ya. Bebersih, ngarit, marabin kambing, bebersih mobil, pokoknya apa aja, mijitin, itu mengabdi namanya. Itu saya jalani dan alhamdulillah itu bertahun-tahun sampai saya pergi ke Kalimantan. Saya ke Kalimantan, tahu nggak saya ke Kalimantan bisa nyampe? Saya bisa nyampe itu bukan pakai uang, tapi pakai akal. Karena saya berpikir bagaimana caranya saya ingin nyampe belajar di Kalimantan. Karena saya dengar di Kalimantan ada ulama besar. Penasaran saya, harus dapat ilmu tuh. Dan akhirnya saya memakai alat yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Akal, otak kita. Di daerah sini banyak yang kuli bangunan. Dan katanya ada yang suka Kalimantan. Saya ikut Pak. Pergi ke Kalimantan. Lalu dapatlah ilmu di sana beberapa bulan, banyak cerita orang Dayak waktu perang apa semua, ada macam-macam Pak ilmunya. Dan ilmu-ilmu Dayak pun sempat banyak saya pahami gitu. Setelah itu saya pulang lagi.
Caranya adalah ikut orang yang kuli bangunan. Iya. Kerjalah kuli bangunan siang, malamnya belajar. Nyampe kan Pak? Iya. Jadi tanpa uang pun nyampe Pak. Yang penting kitanya mau berjuang. Itu kisah nyata asli Pak. Bukan palsu, itu asli. Saya ikut bangunan, akhirnya dibawa sama mandor. Siang kerja, malam belajar. Bukan masalah uang, tapi masalah keinginan. Bukan masalah uang, masalahnya keinginan. Nah di zaman sekarang Pak, banyak orang pengen belajar privat, tapi tanpa biaya. Nah diberikan pelajaran tanpa biaya, nggak mau, maunya yang privat. Nah tapi tidak pakai biaya. Nah sekarang begini, belajar 7 hari itu ada proses. Seharusnya belajarnya itu 3 tahun, 4 tahun, seharusnya. Iya. Coba tanya ke santri yang belajar di sini 3 tahun, 2 tahun. Itu puasanya capek Pak. Iya. Coba nanti kalau ke Jakarta ya, ditemui Farhan, Mas Miko, ditemui siapa aja yang pernah mondok di sini, silakan ditemui. Itu puasanya capek Pak. Itu puasa 7 hari. Saya kalau lagi ngeliatin dari atas Farhan, Miko, kalau lagi puasa udah gini aja. Di dalam, kenapa? Oh ya udah jangan diganggu lemes. Itu puasa bertahun-tahun di sini. 4 tahun itu bukan main Pak. Iya. 4 tahun itu puasa lagi, puasa lagi. Lumayan. Iya 4 tahun itu puasa terus. Iya. Istirahat dulu seminggu 2 minggu, hantem lagi. Ini aja tanya, ada yang lagi puasa nggak? Ada. Ada ya? Ada. Nah, itu saya lakukan dulu Pak. Iya. Jadi nggak boleh bicara uang. Saya pun tanpa uang dulu belajar. Nah sekarang gini, santri yang puasa itu diprogram untuk ngedorong orang yang privat. Yang privat memakai uangnya untuk membantu santri yang tidak punya uang. Nah itu sistem. Yang membuat itu siapa? Ya saya yang membuat itu. Supaya semuanya kebagian. Semuanya jadi muter. Uang itu muter ke yang tidak mampu. Yang tidak mampu pun bisa ikut belajar. Jadi ada sistem di situ. Kalau pengen privat tapi nggak bisa bantu yang lain ya gimana caranya? Nah sedangkan harus berputar. Kalau nggak berputar ya nggak muter berarti Pak. Lalu nantinya dapat apa kalau nggak muter? Iya. Kita privat mengeluarkan biaya. Nah, si biaya ini bisa dikelola untuk melahirkan amal. Melahirkan amal itu ketika kita memberikan harta kita kepada orang lain, maka itu menjadi pahala. Menjadi pahala kita. Nah, pahala inilah yang dikelola. Sebetulnya Bapak itu beramal sebetulnya. Sebetulnya yang untung itu yang belajar, untung semua. Kenapa untung semua? Ilmu dapat, uang pun dipakai. Iya. Sebetulnya dipakai semua. Beda jika kita beli ini, itu bukan beramal Pak, masuk semua ke kantong pengusaha. Iya nggak Pak? Iya. Iya, kita beli ini, ya masuknya ke kantong pengusaha. Nah, jadi semuanya sudah diatur ya Pak. Sudah diatur. Nah, sebetulnya di situ. Tapi kalau orang-orang Kasepuhan sudah paham karena dijelaskan uang itu perginya kemana, dan harus diingat yang belajar di sini nggak semuanya orang mampu. Iya. Banyak orang yang tidak mampu. Bahkan dari rumahnya pun terbatas, tidak punya uang. Nah saat di sini kadang-kadang mereka kalau saya lagi kosong, ya mereka ikut puasa kosong. Itu kadang-kadang kan saya juga ada keteternya ya Pak. Iya. Kalau dulu mah orang banyak, sekarang masih sedikit Pak. Dulu mah bayangkan 20-30 orang. Iya. Tapi alhamdulillah rezekinya ada, ketutup. Dulu mah 20-30. Berarti berapa kilo sehari Pak? Nah itu kan diputer akhirnya. Yang ada rezeki dapat ilmu, dan rezekinya bisa dipakai mereka, diputar. Nah, dan yang nggak punya uang dapat ilmu juga, mereka bisa bertahan untuk belajar. Sedangkan Masya Allah pahalanya membantu orang belajar itu luar biasa sekali. Sama dengan membantu orang berjihad. Orang belajar itu sedang berjihad Pak. Jadi pahalanya luar biasa ketika Anda membantu santri dimanapun. Nah jadi kalau Anda nemuin santri itu di jalan lagi mondok, atau di tempat saudara ada pesantren, ada santri, sedekah tuh kasih apa, wah pahalanya besar. Membantu orang yang sedang mempelajari ilmu agama, dan membantu ustadznya, guru-gurunya, dibantu jangan sungkan. Karena ustadz-ustadz itu sedang berjuang. Tapi ya tetap dipilih juga. Kadang-kadang ada yang sudah tidak boleh diberi gitu ya Pak. Ada yang wajib diberi. Nah karena kadang ustadz juga banyak yang sudah
kaya raya lah istilahnya ya Pak. Kalau udah kaya raya mereka udah cukup. Nah, kadang banyak ustadz di kampung-kampung tuh prihatin hidupnya. Itu tolong diperhatiin bareng-bareng ya. Karena mereka nggak dapat gaji dari pemerintah, nggak dapat gaji dari siapapun. Yang prihatin itu adalah ustadz-ustadz yang tidak terkenal. Nah itu penyakitnya di Indonesia Pak. Kalau ustadz terkenal dikasih aja terus. Giliran ustadz di tetangganya itu mau makan aja repot. Ya Allah, kamu ya begitu. Awas tuh yang nonton jangan begitu. Jadi utamakanlah guru yang ada di kampung dulu, kasihan mereka. Ini nonton HP ustadz itu udah terkenal, udah banyak uang, mobilnya udah mewah semua, rumahnya udah mewah semua, pesantrennya udah besar semua, penghasilannya udah ratusan juta miliaran, masih aja terus. Nah ustadz kiai yang di kampung, yang di pinggiran, ke sawah, nyambung makan. Itu jarang diperhatiin loh sama yang nonton, betul nggak? Perhatiin mulai dari sekarang. Yang nonton saya di sini, ayo perhatiin bareng-bareng. Kasihan mereka yang di kampung. Kalau yang sudah terkenal biarkan, itu orang-orang kaya nanti yang ngasihnya juga. Karena kebanyakan pergaulannya di atas juga. Nah itu berarti sudah banyak uang. Nah kita sesama orang nggak mampu, bantu tokoh-tokoh agama di sekitar kita. Utamakan tokoh-tokoh agama yang di sekitar kita, ustadz-ustadz di sekitar kita. Nah, kasihan mereka, karena kita bisa baca huruf itu dari mereka, bukan dari orang yang ditonton. Maka kalau kita ada rezeki, berikan ke mereka, bantu mereka. Mereka benar-benar berjuang, berjihad untuk agama. Mereka tidak pamrih. Mereka pendapatan berapa sih Pak? Jadi ustadz itu bukan pendapatan Pak. Biasa ikhlasnya. Tapi kecintaan dia. Nah makanya ayolah kita bantu mereka ya. Kasihan. Dan kalau agama di pelosok-pelosok itu kuat, insya Allah bagus kuat. Nah tapi dibarengi tetap waspada, karena agama itu zaman sekarang banyak ditunggangi dengan hal-hal politik. Nah itu tetap ada waspada. Nah kita mungkin ngobrol itu ya Pak. Sambil tentang kesepuhan, nggak semuanya diterima. Karena tadi syarat-syarat itu harus dipenuhi. Nah, contoh kemarin ada orang dari daerah Kidul, 2 orang mau belajar kesepuhan. Dia marah-marah Pak pas pulang. Pas pulang marah-marah, mungkin tadi salah paham, tidak memahami, tidak mengerti bahwa setiap tempat itu punya sistem sendiri, punya cara sendiri. Ketika Bapak pergi ke perguruan lain, maka akan berbeda lagi model caranya. Kalau saya masih bisa bertemu, coba kalau di tempat lain belum tentu bisa bertemu. Bahkan ada kalau ingin bertemu itu minimal keluar uang 2 juta. Kalau keluar uang 2 juta baru bisa bertemu. Bahkan ada yang lebih dari 2 juta. Kalau 5 juta baru bisa bertemu. Nah kalau dengan saya nggak punya duit juga ketemu. Nah tapi ada jadwalnya. Ada jadwal umum, biasanya sebulan sekali kita bisa bertemu ngobrol. Tapi saat ini sedang tidak ada jadwal karena kesibukannya lagi padat ya Pak. Nah ini saya ngobrol sendiri aja dulu. Itu ceritanya marah Pak, karena salah memahami atau salah paham. Tadi beliau ingin belajar ilmu kesepuhan, tapi tidak memahami cara yang ada di sini. Di sini itu ada 2 cara padahal. Tradisional itu tanpa biaya. Ada yang privat, itu ada biaya pendidikan. Nah, dia inginnya yang tanpa biaya, tapi ingin versi privat. Nah itu yang nggak bisa, karena itu sudah menjadi sistem di sini. Kalau saya melanggar sistem itu, ya sistem nggak bisa dilanggar Pak. Betul nggak? Butuh proses. Kita intinya kita harus Pak, merevisi ulang. Nah sedangkan merevisi itu nggak mudah, butuh kajian ulang. Karena itu sistem atau hukum yang sudah ditanamkan di sini. Kalau kita mengganti aturan, ya itu harus rubah semua. Ganti satu aturan, maka semuanya akan berubah. Nah, kalau Bapak paham lah, Bapak kan di bidang administratif juga memahami sistemnya Pak. Ya memang program edukasi itu mestinya mengikuti kurikulumnya yang sudah ditentukan dari awal. Jadi ada garis-garis yang sudah ditentukan dalam program pendidikan. Jadi kalau ada toleransi dari kurikulum itu, ya nggak mungkin bisa berjalan karena sudah itu garisnya, ada itu ketetapannya.
Jadi kalau sudah masuk sini, ya harus ikuti program di sini, bukan Aturan. menyodorkan program karena program sudah terbentuk. Iya. Ya kan menyodorkan program ini kan ya mau mengubah sistem kan. Iya. Berarti datang-datang mau mengubah sistem di sini. Nah, itu. Kan nggak bisa ya Pak. Iya. Karena tadi di sini pun punya ramuan sendiri ya Pak. Nah, itu. Sudah diramu, ada orang yang nggak mampu, itu pun harus dipikirkan. Ada orang yang beruntung, ada rezeki, maka bagikanlah rezekinya. Itu kan muter jadinya, semuanya dapat. Tapi kalau misal saya memberikan, berarti merubah sistem. Nah, yang dipikirkan adalah bagaimana ribuan orang yang sudah belajar. Hanya gara-gara 2 orang tersebut, nggak mungkin juga. Sedangkan ada ribuan orang yang sudah melalui itu. Berarti yang ribuan orang ini dilupakan oleh saya. Nah itu nggak bisa. Jadi harus mengikuti cara yang sudah dipakai oleh ribuan orang yang sudah belajar di sini. Ya ribuan orang belajar di sini kan ada yang berjuang seperti saya dulu, prihatin. Masa dia tiba-tiba datang langsung saya berikan pripat? Nah itu nggak bisa. Bagaimana dengan ratusan orang kesepuhan? Iya. Yang ikut pripat itu banyak ratusan orang Pak, lebih dari 700. Jadi alumni kesepuhan itu kalau dilihat di buku banyak banget gitu. Nah bagaimana dengan yang 700 orang ini? Kalau tiba-tiba yang 2 orang ingin seperti itu sistemnya, ya nggak mungkin saya merubah sistem yang sudah ada. Ratusan orang tiba-tiba ada yang tidak kenal marah-marah ingin mengganti sistem, yang nggak bisa. Nah, karena tetap saya berpegang kepada yang sudah ada di kita dulu. Satu, mereka sudah kenal, sudah menjadi keluarga. Yang kedua, kalau yang ini kan baru, kita tidak paham dan tidak kenal. Dan diberikan yang tradisional untuk belajar di sini tanpa biaya, tidak mau, menolak, gitu. Jadi intinya mereka emosi, marah. Nah, tapi kalau kita kaji secara batin, Pak, berarti mereka pemarah, Pak. Agak aneh juga pemikirannya ya. Mereka berarti emang dasarnya pemarah. Bisa begitu. Nah, pada dasarnya memang mereka sudah panas di hatinya. Yang jelaskan kalau biaya itu kan setiap kita belajar itu pasti ada biayanya. Sekolah aja kan ada biayanya. Iya. Tapi di sini kan ada beasiswa. Ada beasiswa di sini. Tinggal ikuti aja beasiswa. Kecuali di sini wajib bayar semua. Kan di sini digratiskan. Untuk yang tidak mampu itu gratis, tinggal mau belajar aja. Karena sudah dapat beasiswa dari Mas Iwan beasiswanya. Jadi Mas Iwan ini yang memberi beasiswa, bukan saya. Kalau saya kan hanya memutar-mutar aja. Nah, beasiswanya ya dari Mas Iwan, beasiswanya dari Bapak. Nah, mudah-mudahan jadi amal pahala untuk Mas Iwan dan Bapak. Jadi kita pun memberi pahala ke sini, jalan. Nah, jadi yang tidak mampu pun berharga. Berharganya? Ya rezeki Mas Iwan, rezeki Bapak bisa dinikmati oleh mereka. Dan mereka membawa ilmu loh Pak. Selama ilmu itu dipakai untuk kebaikan, maka kembalinya kepada kita yang membiayai. Makanya pahala memberi kepada santri itu besar. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk agama Allah. Selama dia hidup menjalankan ilmu Allah, Masya Allah, luar biasa. Makanya nggak boleh sungkan. Perhatikan, terkadang tuh ada santri yang nggak mampu. Jajan aja nggak ada. Jajan aja terbatas. Nah, jadi ajarkan ke anak kita. Nah, saya ajarkan ke anak saya dari dini tuh. Kalau ada yang jajannya sedikit, berarti dia nggak mampu. Kasih. Nanti anak saya yang dikasih uang jajan lebih. Nah, itu nanti mengikuti jejak bapaknya nanti. Oh, ini harus dikasih. Jadi diterapkan dari dini. Untuk anak itu diterapkan dari dini. Kalau ada teman yang jajannya sedikit, tandanya dia nggak dikasih uang atau nggak ada uang. Maka berikanlah jatahmu. Jadi pahala itu mutar ke pemberi rezeki. Jangan dipakai ditimbun. Ya nggak dibawa mati kalau ditimbun. Kalau ditimbun nggak dibawa mati jadinya. Jadi belajar di sini itu mencari pengetahuan dan fondasinya adalah dari sedekah. Punya sifat ingin mengetahui. Kalau itu nggak asal berangkat aja ya. Jadi kalau mau ke sini paling enggak sudah
punya wawasan. Wawasan tentang Padepokan Sangkuraga ini. Jadi dari YouTube itu ada deskripsi, itu dibaca. Saya aja sebenarnya sudah konfirmasi 1 tahun yang lalu. Meneliti dulu ya, Iya. Pak? Oh, sudah diteliti. Wawasannya cuma 1 tahun. Bahkan Ya. hubungi Kang Mo itu pertama kali 3 tahun yang lalu. Oh, udah lama. Ini lebih lama. Ada itu buktinya dia. Ini 6 tahun, Pak. Ya. 6 tahun lalu, Mas Memang Iwan. itu setelah kita tahu berarti tidak harus memaksakan kehendak Oh, ya, di nggak sini. Jadi wawasannya itu di sini itu gimana dulu gitu loh. Sifat ingin tahunya dimunculkan sehingga mengetahui apa dan program apa yang ada di sini dan bagaimana masuk di sini itu bagaimana, sehingga pas di sini itu tidak bertanya-tanya lagi, kecuali ilmu ya, bertanya ilmu yang ada di sini boleh. Boleh, wajib bertanya. Ya, tapi program ini harus diketahui dulu. Sistemnya Sistemnya harus diketahui dulu gitu ya. atau aturan yang ada di sini. Kalau gitu ya. kurikulumnya ya bagaimana kurikulum mengikuti guru dan guru, ya mengikuti penyusunnya gitu ya. Iya. Tapi kalau sistem nggak bisa dibolak-balik. Betul. Nah, jadi ikuti mengetahui dulu lah apa yang ada di sini, sistemnya gimana, sehingga nggak kemudian dari jauh-jauh balik ya, dengan tidak ada hasil apapun. Iya, pasti. Nah, itu gambaran yang ingin datang ke sini. Ya, intinya kalau di sini belajar itu gratis. Yang penting tadi kita siapkan mental, kita siapkan waktu, kita berjuang bersama gitu. Karena kepentingannya adalah membantu masyarakat banyak. Berarti membantu masyarakat banyak itu bukan bicara tentang uang, tapi tentang kesatuan dan persatuan. Nah, kesatuan dan persatuan itu ya yang susah dijalankan. Kenapa? Karena kalau yang berumah tangga itu waktunya yang nggak ada. Nah, makanya kalau Anda punya anak yang masih muda atau Anda masih berumur di atas 25, di atas 20, maka manfaatkan kesempatan untuk belajar. Karena kalau sudah berumah tangga susah. Gitu, susah waktu. Karena kalau belajar yang tanpa biaya butuh perjuangan. Nah, jadi butuh perjuangan, semuanya pakai perjuangan. Tidak punya biaya, maka perjuangannya adalah dengan prihatin. Prihatin itu, Pak, kita puasa sendiri, zikir sendiri, mengamalkan sendiri. Dan puasanya itu luar biasa, lemas sekali karena puasa muti, puasa ilmu-ilmu itu berat, muti. Aduh, pokoknya lemas gitu. Dan wiridnya pun lama panjang, berjam-jam. Dan itu dilakukan sendiri. Nah, maka berjuanglah dengan badan kita. Nah, tapi kalau ada rezeki maka ikutnya pripat. Berarti berjuangnya dengan beramal, dengan harta. Nah, berarti harta itu dihasilkan dari apa? Tenaga juga. Ya, semua mendapatkan rezeki itu kan dari tenaga. Ya, intinya semuanya tenaga, cuman beda bentuk. Yang satu tenaganya sudah berbentuk, nah yang satu tenaganya masih mentah. Masih mentah itu berarti belum berbentuk. Nah, kalau yang ikut privat itu kan pakai biaya uang. Ya, uang itu dihasilkan dari apa? Tenaga. Bekerja. Emang Bapak dapat uang begitu aja? Ya, usaha, bekerja. Enggak kan? Bapak dapat uang itu enggak begitu saja kan? Iya. Enggak. Bekerja, pusing, enggak enak badan aja harus berangkat ya Pak? Iya. Nah, itu amal Bapak namanya. Perjuangan Bapak dengan cara ikut privat. Berjuang enggak? Ya, berjuang. Berjuang. Ikut privat pun Emang juga dapat uang berjuang. tiba-tiba? Cuman pola perjuangannya itu yang berbeda. Tapi berjuang pengen dapat biaya kesepuhan itu nggak sehari 2 hari, betul nggak Mas Iwan? Iya. Kumpulin, nabung. Oh, itu perjuangan. Mana ada orang pengen dapat sesuatu tanpa berjuang? Waduh, itu bahaya. Ya, kembali dasar dari pendidikan di Indonesia itu yang jelas sudah bertahun-tahun itu tidak lepas dari Cerbesuki Mawobeo. Iya. Bahasa Jawa. Bisa. Ya, itu fondamen di Indonesia itu sudah dilogokan, ditulis dalam simbol pendidikan Cerbesuki Mawobeo itu. Betul. Ya, jadi dalam menempuh ilmu pengetahuan tidak mungkin tanpa ada biaya. Betul.
Tapi biaya itu ada dua macam ya Pak. Iya. Ada biaya Ya, tenaga, semua nanti kan diputar. Kembali ada ke beasiswa amal. kan. Iya, amal lagi ya. Kalau jadi beasiswa kan berarti mendukung yang dapat beasiswa. Ya. Nah, gitu. Kan di pelajaran aja ada beasiswa di apa namanya pendidikan formal ya. Termasuk saya 4 tahun beasiswa. Tuh Bapak kan Sarjana. dapat beasiswa. Ya, Uangnya mulai- dari siapa coba kalau Mulai dipikir Pak? daftar itu sudah sampai sarjana sudah tercantum Nah. beasiswa. Itu kita kirim doa Pak. Iya. Kita kirim doa yang sudah memberikan bayaran ke kampus. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah karena saya dapat beasiswa. Iya. Saya dapat beasiswa dari Anda yang bayaran. Iya. Ya beasiswanya kan diputar itu Pak, dari yang bayar. Iya. Nah yang bayar diputar beasiswanya untuk kita. Nah cuman kalau di kampus biasanya melihatnya prestasi ya Pak. Iya, prestasi memang. Wah ini pinter nih, harus dapat Kalau beasiswa. nggak prestasi dikasih gimana? Ya terima aja. Enak-enakan. Iya. Nggak ada perjuangan akhirnya. Iya beda karena itu kan sistem formal Pak. Iya, Kalau kita kan sistemnya ruhani. Kalau sistem ruhani kan beda. Iya. Beda dengan formal. Kalau formal kan dunia logika ya Pak. Kalau sistem rohani kan memang tidak bisa dilogikakan. Tapi tidak lepas dengan perjuangan juga. Tidak lepas semuanya berjuang. Berjihad. Dan sebetulnya semuanya beramal kembali. Iya. Gitu. Cuman bedanya kalau di rohani bukan masalah berprestasi, tapi masalah ada istilahnya bahasa kasarnya ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah kalau di rohani lebih mengedepankan ke sana. Oh ini nggak mampu, berarti dapat beasiswa. Nah kalau di rohani, kalau di sini ya, kalau di sini ya beasiswanya seperti itu. Oh ini nggak mampu, berarti dapat beasiswa. Nah jadi untuk santri saya yang belajar di sini, yang mondok di sini entah berapa tahun, lalu memakan rezeki dari sini, kirim doa seperti tadi, kirim doa karena kita sudah memakan rezeki mereka. Banyak rezeki itu, bayar listrik harus, bayar air halus, itu wajib bayar listrik, bayar air itu wajib. Kebersihan angkut sampah itu harus bayar tiap bulan. Kalau ada beras juga dimakan sama kita dan lain-lain. Nah, jadi kita doakan yang belajar kesepuhan di sini, yang privat di sini, mudah-mudahan yang utamanya diampuni dosa-dosanya, itu yang utama. Nah, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, disehatkan semua keluarganya. Nah, amin. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan ilmunya manfaat, berkah dunia akhirat. Amin. Nah, kita doakan mereka-mereka ya. Beliau-beliau adalah yang memberikan beasiswa untuk kita yang belum dapat rezeki bagus. Belum dapat, nanti insya Allah dapat. Cuman belum dapat, insya Allah bergilir ya. Tetap maju, jangan pesimis, insya Allah nanti ada bagiannya, kita pun ikut naik. Dan nanti bisa bantu lagi beasiswa untuk yang sama dulu seperti kita. Kenapa saya memutar ini? Karena saya merasakan dulu mau ke Kalimantan belajar. Gimana caranya ya? Aduh, nggak punya duit muter-muter. Pergi ke Jakarta dulu saya. Iya. Pergi ke Jakarta dulu, ikut kuli dulu di sana 3 bulan, baru dilempar ke Kalimantan. Jadi harus sabar 3 bulan ikut kuli bangunan. Padahal tujuan saya itu bukan kerja kuli bangunan, pengen ke bawah terbang ke sana. Akhirnya alhamdulillah terbang. Nah, karena nggak ada beasiswa saya Pak, belum ada. Dan akhirnya saya mempunyai pikiran seperti itu. Kita buat perputaran nih, gimana? Karena dari pengalaman pribadi saya. Orang tua bangkrut nggak punya uang, saya mau belajar gimana caranya? Sedangkan nggak ada yang membawa beasiswa. Belajar di mana yang pakai sistem beasiswa nggak ada. Akhirnya ya saya membuat padepokan ini, alhamdulillah diizinkan oleh Allah, diberikan ridho oleh Allah. Dan yang mau belajar banyak, ya udah saya buat sistem. Ya bukan saya juga yang membuat, saya dapat hidayah membuat sistem tadi, perputaran tadi. Berputar, jadi yang ada rezeki, gantian dong bantu yang belum ada. Nah karena yang belum ada insya Allah nanti juga diangkat derajatnya oleh Allah. Tenang, masih muda ya. Mas Iwan udah menikah, sekarang subur, pipinya juga bertambah, kiloan juga bertambah. Dulu mah nggak sebesar ini. Nanti kalian juga subur, tenang ya. Kalian juga ikut subur insya Allah. Bertambah rezeki, ilmunya terutama diamalkan. Nah, ada yang mau disampaikan nggak apa?
dari Insya Allah sudah cukup banyak ini tadi ya, gambarannya sudah jelas tentang kesepuhan di sini ya Pak. Ya, jadi supaya sudah maju tidak mundur, yaitu tadi dipahami bagaimana mau berada di sini dan nanti akan dapat apa yang diharapkan dari ilmu kesepuhan ini. Nah, coba Mas Iwan mau nyampein apa barangkali ke alumni di sana, atau untuk siapa, keluarga dan lain-lain, atau harapan untuk diri sendiri barangkali ada. Harapannya untuk semua ya, belajar yang tekun, pelajari apa yang belum bisa, mengerti masalah Keilmuan ya. keilmuan spiritual ya. Pahami, kalau memang belum ada gambaran ke depannya, cobalah ke kesepuhan Padepokan Sampuraga ini, mudah-mudahan ada pencerahan di sini. Karena saya sendiri merasakan yang selama ini saya belum bisa, bertahun-tahun saya masih memendam kebingungan. Akhirnya saya belajar di sini, alhamdulillah sampai sekarang saya temukan apa yang saya selama ini Tanda tanya ya. Yang selama ini tanda tanya mungkin. Ya kalau belajar nggak mesti di sini, di mana saja. Yang penting intinya semangat belajar. Kalau belajar boleh dimanapun, yang penting belajar. Nah yang jelek itu yang nggak belajar. Nah, yang jelek itu yang nggak belajar. Intinya belajar dimanapun boleh, silahkan, itu haknya masing-masing. Intinya wajib belajar supaya lebih banyak orang yang memahami tentang kebenarannya itu seperti apa. Karena ilmu ruhani itu ada dari zaman dulunya. Nah, karena banyak sejarah juga di zaman sahabat, di zaman para nabi, orang diganggu jin itu ada dari zaman dulu. Allah menciptakan makhluk itu atau menciptakan benda yang ada di langit dan di bumi itu berkaitan dengan manusia. Allah menciptakan makhluk gaib itu bukan hanya jin, banyak lagi yang gaib-gaib diciptakan. Seperti virus, bakteri itu kan kita nggak melihat ya. Melihat itu zaman sekarang ada alat. Kalau dulu nggak melihat apapun, itu masih berbentuk virus atau masih berbentuk gaib. Seperti angin, itu gaib tapi bisa dirasakan. Nah, seperti ilmu gaib itu ya begitu. Tidak bisa dilihat tapi dapat dirasakan. Namanya ilmu ruhani atau ilmu gaib. Jadi ilmu gaib itu ada nggak? Ya ada lah. Kalau nggak ada ya manusia nggak ada yang hidup. Manusia bisa hidup karena ada yang gaib. Kalau yang gaib nggak ada, manusia nggak bisa hidup. Begitu intinya. Dan sudah dijelaskan ya Pak, seperti contohnya. Nah ini berbagi nih. Ini dulunya ada nggak? Masih ingat nggak coba jawabannya? Iya. Ini dulunya ada nggak Pak? Ya, belum ada. Belum ada. Mas Iwan jawab. Ya, masih diangan-angan. Dulunya nggak ada. Ya. Nah, dulunya ada di mana ini? Sebelum ada di sini? Ya. Di pemikiran kita. Di pemikiran. Di alam? Dalam gaib. Jadi cangkir ini sudah ada, tapi di alam gaib. Jadi lebih dulu di mana adanya cangkir ini? Di alam gaib atau di alam nyata? Alam gaib. Jadi cangkir ini adanya di alam gaib lebih dulu. Jadi lebih maju mana alam gaib sama alam manusia? Alam gaib. Lebih maju alam gaib. Ya. Kenapa? Karena cangkir ini sudah ada di alam gaib, tapi di dunia ini belum ada. Nah, kenapa bisa ada cangkir ini? Karena dipikirkan oleh manusia. Dipikirkan berarti tergambar di batin, di ruhani. Diciptakan. Ting, wah saya mau buat ini. Nah, dari alam gaib ya ditarik, diwujudkan, dibentuk jadi cangkir. Mas Iwan belum pernah mikir itu kan? Ya kepikiran. Nggak kepikiran, baru setelah di sini ya. Nah sekarang dibongkar rahasianya untuk umum. Karena banyak orang yang nggak percaya adanya alam gaib. Itu bahaya kalau orang nggak percaya alam gaib. Makanya kita harus mengimani hal gaib karena semuanya itu dari alam gaib. Jadi zaman sekarang sok modern tapi nggak paham ilmu gaib. Saya tanya lagi yang paling besar, apakah dulu ada nuklir? Di mana adanya? Alam gaib. Di alam gaib. Jadi nuklir itu lebih dulu di alam gaib atau di alam nyata? Di alam gaib. Nuklir itu adanya di alam gaib dulu. Betul Mas Iwan. Ada di alam nyata itu Sekarang. ditemukan oleh manusia. Manusia memakai apa? Karena pemikiran, karena berpikir. Manusia memakai pikiran dan hatinya. Mereka membayang, mereka berangan. Itu wilayah alam gaib. Kalau tidak ada hal gaib, kalau manusia itu nggak ada ruhnya, berarti apa? Manusia itu tanpa ruh, apa jadinya?
bangkai. Bagaimana bangkai bisa mewujudkan sesuatu yang fisik? Betul nggak? Manusia bisa bernapas karena ada ruhnya. Ruh itu gaib. Dan semua yang dibuat itu awalnya dari alam gaib. Diangankan, dipikirkan, itu sudah membentuk tuh. Baru dinyatakan di alam nyata. Paham ya? Jadi nuklir itu lebih dulu di alam gaib daripada di alam nyata. Banyak orang yang nggak paham ilmu gaib. Banyak kok sekali orang yang nggak paham tuh ilmu gaib itu kayak apa. Padahal gampang sekali kalau menurut saya. Yang penting mau mikir, cari oleh kita. Kenapa Allah mengadakan alam gaib? Karena alam gaib itu berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kalau alam gaib ditiadakan, maka apa jadinya? Ini nggak akan ada karena orangnya pada kayak zaman batu. Tapi zaman batu pun gaibnya tetap ada karena manusia itu hidup. Intinya yang hidup itu bernyawa, nyawa itu gaib. Selesai. Hewan pun mau makan, mau apa, mereka ngerti. Bisa mencari air, bisa mendeteksi makanan adanya di mana. Itu pakai apa? Pakai feeling, insting. Kalau saya minta tunjukin mana feeling dan insting, nggak bisa ditunjukin karena hal gaib itu rasa, perasa, yakin, keyakinan. Nah kalau ada orang menyalahkan keyakinan, ya berarti menyalahkan agama. Karena semua agama itu adalah keyakinan. Yang namanya keyakinan berarti agama. Agama keyakinan, semua agama keyakinan. Kalau nggak yakin, ya bukan agama namanya. Nah jadi banyak orang di sana tuh ngalor ngidul bicaranya, sok modern, padahal dia tidak paham tentang agama. Orang ateis saja tetap berkaitan dengan karena dia hidup nggak itu orang ateis? Hidup. Ya udah berarti dia ada yang gaibnya. Kalau yang gaibnya nggak ada, kecuali dia mati. Iya mati orang ateis. Nah, contoh seperti lagu. Mungkin yang nonton tahu yang namanya Ariel, atau Ungu, Pasha Ungu, tahu ya? Masih Wan tahu nggak Ariel? Tahu. Nah, ada apa denganmu? Tahu? Tahu. Wes tahu tepuk tangan. Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu Bapak. Yang muda-muda aja. Nah ini yang nonton nih. Ada apa denganmu? Gaib nggak? Gaib. Bisa dilihat? Nggak bisa. Didengar? Bisa. Bisa. Nah saya tanya, duluan dilakukan oleh Ariel, apa lagu itu sudah ada di alam gaib? Sudah ada di alam gaib. Jadi lagu siapapun itu yang bernyanyi, lagu itu sudah ada di alam gaib. Mau percaya mau enggak, mau orang itu tukang mabok, mau orang itu tukang apa, bikin lagu. Semua lagu awalnya dari alam gaib. Tidak ada lagu sebelum dikeluarkan. Adanya lagu setelah dikeluarkan. Kenapa? Saat membuat lagu, keluarlah dari dalam diri itu. Dari dalam batin yang gema jiwa diajarkan itu. Dinyatakan oleh pikiran. Nah, jadi di alam gema jiwa yang diajarkan di Kasepuan itu, kenali suara-suara itu, lalu dia mengeluarkan irama. Ada apa? Keluarlah, jadilah lagu. Dipisikkan, jadilah ditonton. Jadi ilmu gaib itu nggak ada. Kata siapa ilmu gaib nggak ada? Kalau nggak ada mati. Bahkan setelah mati pun lanjut di alam gaib, lebih panjang, lebih lama. Waduh, bahaya kalau orang tidak mengimani hal gaib, udah agamanya hancur lebur. Untuk Anda yang tidak percaya hal gaib, berarti sudah hancur lebur agamamu. Dan Anda yang beragama tidak percaya dengan hal gaib, berarti rusak. Rusak udah. Karena tidak memahami konsekuensi hal gaib atau tidak memahami Tuhannya sendiri. Nah, mudah-mudahan ini jadi masukan untuk anak-anak zaman now, karena mereka berpikir semuanya itu karena akal. Mereka tidak pernah berpikir jika Allah mencabut nikmat akal berpikirnya akan jadi apa mereka? Panah kosong. Orang gila. Yang mondar-mandir, Nggak ada pikiran. nggak ada pikiran. Itu tidak ada lagi akalnya. Maka bersyukurlah, nikmatilah selama Anda masih bisa berpikir, Anda masih bisa istilahnya apa? Hidup normal seperti ini.
Bayangkan jika akalnya Allah cabut, maka Anda tidak akan punya pikiran atau bisa disebut gila. Apalagi kalau dicabut ruhnya oleh Allah, ya udah dikubur, selesai. Maka jangan pernah sombong, jangan pernah sok modern, karena semua hal yang modern itu adalah hal gaib. Lalu diadakan oleh manusia dan membentuk wujud. Awalnya dari mana? Awalnya dari gaib, dari alam gaib. Dipikirkan, oh saya mau bikin ini. Itu ada terbayang. Gimana? Coba wujudkan. Nggak bisa diwujudkan. Lalu diaplikasikan, dibentukkan. Baru terwujud ini. Nah, kalau tidak ada pemikiran, tidak ada hal gaib, tidak ada pandangan-pandangan jiwa. Jadi ini tuh sudah digambarkan. Di dalam batin itu digambarkan, saya akan membuat bentuk seperti ini. Tercipta. Nah, untuk Anda yang membuat sesuatu apapun, pasti Anda menjawab betul omongan Kang Nuh itu sangat betul sekali. Pasti jawabannya begitu. Kenapa? Karena kita mau membuat sesuatu itu dibayangkan. Mau buat gini. Oh, diginikan. Itulah hal gaib yang tidak pernah Anda syukuri dan tidak pernah Anda nikmati selama ini. Padahal tadi saya nawarin minum ya, ternyata kosong itu main. Habis. Jadi yang tidak pernah Anda syukuri, tidak pernah Anda nikmati, hal gaib itu ada dalam diri Anda. Siapapun Anda, tidak percaya sekalipun Anda bagian dari hal gaib. Selama Anda hidup, bahkan setelah Anda meninggal, setelah Anda mati sekalipun, tetap Anda bergelut dengan hal gaib. Sebarkan berita ini supaya banyak orang tobat kepada Allah dan supaya ada banyak orang lagi yang yakin kepada Allah, supaya lebih banyak orang lagi yang betul-betul meyakini Allah itu ada, Allah itu maha besar, Allah itu maha mampu, supaya orang itu dalam beragama benar-benar yakin bahwa Allah itu mampu dalam segala hal. Kun payakun, tidak ada keterbatasan, sifat Allah itu tidak terbatas. Makanya sebarkanlah berita itu supaya orang-orang itu paham bahwa Allah itu tidak terbatas. Pak, menurut Bapak Allah itu terbatas atau tidak terbatas kemampuannya? Tidak terhingga. Tidak terhingga, tidak ada batasan. Betul? Betul. Sementara di luar sana banyak yang membatasi kemampuan Tuhannya sendiri. Di luar sana banyak yang membatasi kemampuan Tuhannya sendiri. Oh, itu nggak ada, nggak bisa itu. Apa namanya? Membatasi kebesaran Tuhannya sendiri, dibatasi. Bayangkan gimana jadinya. Sedangkan pakaiannya pakaian agama. Iya. Tapi kemampuan Tuhannya sendiri dibatasi. Itu di luar sana banyak sekali dari zaman Firaun sampai zaman sekarang. Apakah Anda sudah ada dari zaman Firaun? Belum. Oh, belum. Ya, syukur kalau itu. Dari zaman Firaun sampai zaman sekarang banyak yang membatasi Tuhannya, berarti dahsyat sekali. Manusia itu berarti melebihi Tuhan. Nah, makanya jangan menyalahkan orang lain satu. Karena semua yang ada di bumi ini adalah kekuasaan Allah. Maksudnya jangan menyalahkan tuh begini. Menyalahkan harus ya, karena ada salah ada benar. Maksudnya tuh begini, jangan salah paham. Berilah orang yang salah itu kesempatan jika ada orang yang salah. Nah, dan arahkanlah jika ada orang yang salah jalan. Bukan dicaci, dimaki, dihajar, dihantam habis-habisan. Bukan seperti itu. Karena kita mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti ajaran beliau. Arahkan jika orang itu tidak paham. Bukan dicaci, dimaki, disalahkan. Pahami jika beda paham. Selama itu baik, monggo. Kecuali tidak baik, salah. Karena semuanya ada ilmunya. Tidak mungkin kita menyalahkan orang yang masak. Masak itu kan macam-macam ya Pak. Iya. Ada warteg, ada warsun. Warsun itu warung Sunda biasanya. Iya. Warteg warung Tegal biasanya. Itu beda rasanya loh. Beda nggak Pak? Iya. Pasti beda. Masakan Jawa pun beda. Warteg, warsun. Harus ada lagi nih warung nasi Jawa. Harus ada naspad, nasi Padang. Saya tanya Mas Iwan, rasanya sama nggak? Beda. Beda. Tapi sama nggak nasi? Sama. Tempenya sama? Ya sama. Daging sapinya sama nggak? Sama. Sayurannya, kacangnya sama? Sama. Timunnya, Iya sama. ikannya, tapi rasanya, Beda. jahenya sama, kunyitnya sama, kencurnya sama,
Garamnya sama nggak? Sama semua. Mecinnya sama. Tapi kita nggak boleh bilang kalau itu ya nggak boleh. Masa kita boleh bilang itu sama nggak? Boleh nggak Pak? Beda. Nggak bisa. Sama mecin, sama garam, air yang dipakai ya sama, air juga. Iya. Sayuran yang dipakai ya sama Pak. Beras ya sama beras. Tapi nggak bisa kita nyebutin masakan ini semuanya sama. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya ilmu pun sama. Iya. Mana ada ilmu Allah disamaratakan. Yang itu salah, yang nggak bisa itu emang warteg. Oh yang itu kamu salah, lu tersesat. Tersesat di mana? Itu memang masakan Padang. Ya emang begitulah masakan Padang. Oh yang itu mah begitu. Ya emang itu warung Sunda ya begitu. Rasanya ada manis-manisnya. Ya emang begitu. Kok disalahkan? Oh, ini kok masakan Padang mah ada pedasnya. Ya emang begitu khasnya. Makanya jangan menyalahkan ilmu orang lah. Ilmu orang lain itu jangan disalahkan. Selami dulu. Oh memang warteg itu ya emang begini. Tujuannya untuk dimakan. Jadi warung nasi itu tujuannya untuk apa? Untuk makan. Tapi rasanya beda. Tujuannya ibadah kepada Allah, tapi caranya tidak sah. Metodenya. Iya, metodenya berbeda. Caranya, ya tujuannya sama, beribadah kepada Allah. Sama seperti warung tadi. Oi, agama jangan disamakan sama warung. Aduh, itulah orang-orang yang berpikir dangkal. Itu namanya istilah. Oi, jangan diistilahkan. Ya udah dangkal sekali orang itu, nggak bisa mikir. Kalau nggak mau diistilahkan, ya pikirkan bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha mampu. Jangan dibatasi kemampuan Allah. Yang terbatas itu adalah otak pemikiran manusia. Otak pemikiran manusia terbatas, tapi kekuasaan Allah tidak terbatas. Kalau Anda merasa menang sendiri, Anda merasa benar sendiri, sama dengan membatasi kemampuan Allah itu. Apakah pernah berpikir ke arah sana bahwa Anda itu punya Tuhan? Anda itu beragama punya Tuhan. Jangan merendahkan Tuhannya sendiri. Disitulah. Bukan ini kan membandingkan begini, tolong diresapi ya, bahwa beragama itu banyak cara, bahwa ilmu Allah itu luas sesuai keterangan. Jika air laut dipakai tinta maka tidak akan cukup. Itu sudah jelas luas sekali ilmu Allah dibandingkan akal manusia. Akal manusia salah paham, akal manusia salah tangkap, akal manusia beda pikiran, akal manusia beda ide, dan lain-lain. Itulah rujitnya manusia, ribetnya manusia, otaknya terbatas, emosinya gede. Pikirannya terbatas, emosinya gede. Emosi itu bagian dari apa? Setan. Amarah. Iya. Berarti kalau Anda emosian ya berarti setannya lebih banyak. Makanya jangan banyak emosian. Tapi banyaklah mengkaji. Banyaklah mengkaji. Ya iyalah. Harus banyak mengkaji, bukan banyak emosi tersinggung. Kalau emosi tersinggung ya berarti setannya lebih kuat daripada pelajaran. Makanya perbanyak pelajaran, pemikiran, pendalaman daripada emosi. Intinya Allah itu tidak terbatas. Ilmu agama itu banyak cara. Ada yang A, B, C, D, E, F, G. Mereka tujuannya mencintai Allah. Tujuan mereka mencintai Allah. Tujuan mereka mencintai Allah. Nah, jadi sesama muslim janganlah berperang sesama muslim. Sangat memalukan. Saling mencintai, saling mengayomi, dan ingat harus paham. Ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Yang terbatas itu adalah manusianya. Jadi jangan membatasi kekuasaan Allah. Karena kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi tidak terbatas. Jadi kalau Anda masih menggebu-gebu, membawa hawa syaiton, menghajar sesama muslim, yaitu syaiton berarti. Dah, untuk malam ini itu dulu ya. Insya Allah ya sudah banyak cukup pembahasannya. Enggak. Ya mudah-mudahan yang menonton ini paham juga tentang kita ada di sini. Iya, monggo Bang Iwan juga istirahat, diamalkan ilmunya, dan diingat ilmu kesepuhan itu harus dipakai bukan untuk koleksi. Kalau dikoleksi nanti kemampuannya menurun. Kalau dipakai terus-menerus, insya Allah semakin paham, semakin dalam.
Itu kunci rahasia ilmu kasepuan itu dipakai terus-terusan. Dan ingat, di kasepuan itu tidak putus silaturahmi. Kalau putus, nanti pemahamannya pun putus juga. Jadi ilmu kasepuan itu terus aja belajar. Kalau nggak ada yang ngerti, tanya. Atau datang ke sini, tanya. Datang ke sini, tanya. Kalau berhenti, ya berhenti juga pemahamannya. Karena ilmu kasepuan itu luas. Gitu, ya udah. Dilanjut, terima kasih ya Pak. Sehat selalu, mangga Bapaknya sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.